Di episode 13, terlihat Father dan para tahanan Mitrek sedang berupaya mencari Sneki untuk dibunuh. Tetapi bukannya bertemu dengan Sneki, mereka malah berpapasan dengan tank yang dikendarai oleh Caleb, Decima, dan Merlan. Mereka segera turun. Di situ Caleb cukup terkejut melihat Lucius dan kawan-kawan yang sekarang telah menjadi tahanan umat Etias. Lucius juga tak kalah terkejutnya melihat Caleb ternyata masih hidup. Padahal perasaan saat itu sudah ia bunuh. Caleb lalu meminta pada Father secara baik-baik untuk membebaskan teman-temannya. Tentu saja Father menolaknya. Maka terjadilah di situ perkelahian antara Caleb dengan Father. Di luar Nurul, rupanya tubuh Caleb kebal terhadap sengatan listrik dari tombak Father. Dengan mudahnya, pria itu menghajar Father lalu menusukkan tombak listriknya ke telinga Father sampai membuat android ayah itu non-aktif dan tumbang. Decima, Merlan, dan orang-orang Mitrek langsung berpikir bahwa Caleb telah mendapatkan kekuatan dari Dewa Sol. Padahal mah kekuatan itu sepertinya Caleb dapatkan karena menelan bola mata Necromancer. Caleb pun mengajak teman-teman Mitreknya untuk bergabung bersamanya. Bahkan ia tidak marah kepada Lucius meskipun dia telah mencoba membunuh Caleb dulu. Pria itu dengan legowo mengizinkan Lucius untuk ikut bergabung. Tetapi tanpa disangka Lucius malah meludah pada wajah Caleb. "Najis gua gabung sama ente. Kau itu Mitrek yang sesat, Caleb. Meskipun kau percaya Dewa Sol, tapi kau tidak melaksanakan aturan-aturan dalam ajaran agama Mitrek," ujar Lucius. Tapi ia tidak menyangka saat melihat semua teman-temannya yang lain mau bergabung dengan Caleb, meninggalkan Lucius sendirian. Meskipun sudah diludahi, tapi Caleb tetap tidak marah. Dan kedua tangannya masih terbuka lebar untuk menerima Lucius. Namun Lucius juga masih menolak dan lebih memilih untuk tetap menjadi tahanan Etias. "Kalau kau berubah pikiran, datang saja pada kami," ucap Caleb sembari pergi. Rupanya si Caleb sudah bertobat, teman-teman. Dia sudah tidak lagi arogan. Scene lalu beralih pada Mother yang masih dalam upayanya juga mencari Sneki. Saat memasuki sebuah hutan, Mother mendeteksi sebuah jebakan yang dipasang. Ia segera merusak jebakan itu menggunakan senjatanya. Setelah itu, Cleaver dan anak-anak buahnya pun muncul, marah karena jebakan tersebut mereka yang pasang untuk membunuh Sneki. Jebakan kecil itu tidak akan bisa membunuh Sneki. Kau hanya akan membuat makhluk itu semakin marah, Cleaver, dan membuat semua orang berada dalam bahaya. Biar aku saja yang mengurus Sneki. Aku rasa makhluk itu bersarang di gunung dekat sini, ungkap Mother. Cleaver di situ disuruh oleh The Trust untuk menemani Mother. Singkat cerita, Mother dan Cleaver telah sampai di atas gunung. Terlihat Cleaver sangat kelelahan karena harus mengikuti pergerakan Mother yang sangat cepat. Tetapi ternyata di atas sana masih ada lagi puncak yang harus didaki. "Dahlah, kamu aja Mother, aku tunggu sini," ujar Cleaver menyerah. Mother lantas pergi sendirian mendaki puncak gunung yang sangat terjal dan tinggi. Akhirnya sampailah Mother di puncak gunung tersebut, di mana di sana memang benar terdapat si Sneki yang entah sedang ngapain. Makhluk itu tidak menyerang Mother. Dia hanya mendekat dan menatap kepada Mother. Mother kemudian berinisiatif menangkap seekor burung. Dipatahkanlah kepalanya sampai buntung dan menawarkannya kepada Sneki. Namun makhluk besar itu ternyata tidaklah menginginkan darah. Keberadaannya di atas sini karena di puncak gunung tersebut terdapat tanaman seperti labu yang menjadi makanan si Sneki. "Oh alah, jadi ternyata kamu herbivora," ucap Mother dengan raut wajah senang. Karena sekarang ia tidak harus membunuh makhluk yang terlahir dari dirinya itu. Sementara itu, Campion dan Paul telah sampai di Gua Sol mengantarkan Freely. Awalnya Paul tampak bete gitu karena Campion terlalu peduli pada Freely. Tapi saat naik ke tingkat atas, raut wajah Paul langsung berbinar karena melihat simbol Dewa Sol berukuran besar. Mereka tidak langsung pulang. Campion dan Paul menemani Freely yang tampak mengobati kakinya yang tertembak menggunakan peralatan penambalan. Setelah selesai, sebagai imbalan Freely meminjamkan sebuah alat gugulantungan yang pernah digunakan Caleb juga saat akan tenggelam di air asam.
Tetapi alat itu rusak, sehingga Paul berniat untuk memperbaikinya. Namun di saat anak itu memeriksa kotak peralatan, dia menemukan sebuah pisau kecil yang tampak tidak asing. Itu adalah pisau milik Mother yang ditempa dari logam medali Mithrek. Paul pernah melihat Caleb pernah menggunakannya. "Hei, ini pisau milik siapa?" tanya Paul. Prilly pun menjelaskan tentang Caleb yang kini menjadi nabi dari kelompok Mithrek yang tinggal di sini, termasuk Decima ibunya. Mendengar itu, Campion dan Paul cukup terkejut dan tidak menyangka ternyata gua ini adalah tempat persembunyian Caleb. Mereka berdua segera bergegas bersiap pergi dan meminta kepada Prilly untuk jangan memberitahukan tentang kedatangan mereka ke sini. Tetapi langsung saja di situ Campion dan Paul bersembunyi di saat mereka mendengar suara kedatangan Caleb dan para pengikutnya yang baru. Singkat cerita, di pemukiman The Collective, Father akhirnya bisa kembali aktif dengan bantuan perbaikan dari Hunter. Holly dan Vita di sana tampak kecewa kepada Father karena dia telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan mencoba mengorbankan orang-orang Mithrek pada Snakey. Tetapi Tempest dan Hunter membela Father bahwasanya Father melakukannya itu adalah untuk melindungi mereka semua. Tak lama kemudian, Campion dan Paul kembali ke sana. Campion terlihat sangat marah mengetahui bahwa Father telah dilukai oleh Caleb. Dan seketika itu juga ia berniat memberitahukan di mana markasnya Caleb berada. Namun Paul segera melarangnya. "Jika kau memberitahukannya, orang-orang Etias juga akan membunuh Prilly," bisik Paul. Seketika Campion pun langsung mengurungkan niatnya. Beberapa saat kemudian terlihat para warga Etias memprotes Mother yang malah membiarkan Snakey hidup lalu dirawat di dalam kandang gua. "Kenapa makhluk itu tidak dibunuh? Makhluk itu membahayakan kita semua," protes para warga. Mother lalu menjelaskan semuanya bahwa Snakey tidaklah berbahaya bagi siapapun. Makhluk itu hanya memakan tanaman. Bahkan Mother memancing Snakey menuruni gunung menggunakan labu. Ia juga telah meneliti sisik dari Snakey dan rupanya sisiknya Snakey tidaklah tahan air asam. Jadi pada malam kemarin bukanlah Snakey yang membunuh orang-orang, melainkan ada makhluk lain yang melakukannya dari dalam air. "Ya, itu benar. Snakey tidaklah jahat. Malam itu aku terjatuh. Dia tidak menyerangku sama sekali," ucap Campion. Meskipun mendengar semua penjelasan itu, para warga masih keberatan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan The Trust setuju dengan Mother. Namun bukan hanya warga yang protes, Father juga sangat keberatan dengan hal itu. Ia berbicara langsung dengan Mother, mengatakan bahwa meskipun Snakey itu herbivora, tapi dengan ukuran dan kekuatannya yang sangat besar, tetap saja akan membahayakan keselamatan anak-anak. Gimana kalau sewaktu-waktu makhluk itu mengamuk karena bosan dikandangin atau stres? Dan bagaimana jika mereka juga kehabisan tanaman untuk diberikan kepada Snakey? Akan tetapi, Mother tetap teguh pada pendiriannya untuk membiarkan Snakey hidup. "Dia adalah bagian dari diriku, Father," ucap Mother. Father yang merasa kesal memutuskan untuk pergi ke gudang dan merenung di sana sambil memandangi kerangka android rakitannya. Telinganya Father masih mengeluarkan darah putih meskipun sedikit. Android ayah itu mencoba menyekanya dengan lap. Dan ketika lap tersebut ditaruh di atas kerangka fosil android, sesuatu yang ajaib terjadi. Perlahan-lahan, sel-sel dan jaringan tubuh android fosil mulai terbentuk. Prosesornya juga mengeluarkan sedikit cahaya. Apakah itu artinya Father bisa membangkitkan android tersebut? Ia terlihat sangat senang. Di saat yang sama, Mary sedang ditugaskan untuk menganalisis sampel darah Snakey. Dan dari penelitiannya itu, didapatkan sebuah hasil keterangan bahwa Snakey memiliki seorang induk. Serta Snakey baru berumur sekitar 6 bulan. Hal itu membuat Mary terdiam. Ia teringat kalau 6 bulan yang lalu, Mother melahirkan anaknya yang katanya mati. Kenapa bisa sama? Apakah jangan-jangan? Di sisi lain, Paul dibawa ke Tarantula untuk menemui The Trust. Di sana, The Trust ingin mengembalikan mouse peliharaan Paul. Tapi sebelum itu, The Trust bertanya, apakah Paul bertemu dengan Caleb belakangan ini? Dia ingin Paul untuk jujur dan tidak berbohong, karena keburukan akan datang pada orang yang berbohong. "Tentu saja tidak. Untuk apa aku bertemu dia? Selain karena aku tidak tahu di mana dia, aku juga sangat membencinya.
Dia sudah membunuh orang tuaku. Aku ingin dia mati, ucap anak itu. Kemudian The Trust berkata, "Tenang saja, Paul. Aku sudah tahu di mana dia berada. Dalam 24 jam, aku akan mengirim pasukan untuk melenyapkannya. Aku hanya ingin memastikan kau tidak berada di dekatnya saat Caleb dan para pengikutnya diserang," ungkap The Trust. Setelah itu, The Trust mengembalikan mouse kepada Paul. Pada keesokan harinya saat sarapan, Holly mengungkapkan kekhawatirannya pada anak-anak lain tentang penduduk Etias yang mungkin bisa saja membunuh mereka sewaktu-waktu. Holly ingin mereka untuk mencari Caleb dan mencari perlindungan bersamanya. Mother mendengar hal itu tapi tidak marah. Ia tidak lagi mengekang anak-anaknya untuk menjadi umat Etias atau menjadi umat Mitrek. Tetapi ia tetap memberikan nasihat bahwa bersama dengan Caleb itu artinya menjadi musuh The Trust. Hal itu lebih membahayakan keselamatan mereka. Lagi pula, di sini mereka dilindungi oleh hukum. Jadi orang-orang yang mau mencelakai mereka akan berpikir ulang untuk melakukannya. Beberapa saat kemudian, Paul mengajak Campion dan Holly untuk berbicara bertiga. Holly di sana terlihat sangat senang saat mendengar kabar kalau Paul dan Campion tahu di mana keberadaan Caleb dan kelompok Mitreknya. Tapi ada kabar buruk, guys. The Trust juga tahu keberadaan mereka dan akan melakukan penyerangan dalam 24 jam. Kalau dikurangin dari tadi malam berarti 16 jam lagi penyerangannya. Kita harus memperingatkan mereka, ucap Paul. Holly tentu saja setuju dengan rencana Paul. Campion juga setuju karena ia tidak ingin Prilly yang sudah dianggapnya teman juga dihancurkan oleh The Trust. Mereka lantas sepakat menaruh kelereng tugas mereka di sana agar tidak terlacak, lalu bergegas pergi bersama. Kenapa ya si Paul malah ingin menyelamatkan Caleb? Bukannya katanya dia sangat membenci Caleb? Oh iya, sedikit informasi mengenai kelereng tugas. Kelereng itu didapatkan dari mesin pembagian tugas yang berisikan sebuah tugas yang harus dilakukan oleh warga Etias. Jika telah berhasil menyelesaikannya, kelereng tersebut bisa digunakan sebagai alat tukar yang sah di pemukiman koloni The Collective. Jadi kalau mau beli makanan, beli barang dan lain-lain, harus menggunakan kelereng tugas yang telah diselesaikan. Jadi kalau kalian malas, kalian tidak bisa membeli apa-apa. Singkat cerita, ketiga anak itu pun sampai di dekat sekitar Gua Sol. Terlihat Caleb dan para pengikutnya sedang makan bersama. Pria itu sudah tidak mau dipanggil Yang Mulia. Ia menyuruh mereka semua untuk memanggilnya dengan nama Markus saja. Karena di sini mereka adalah keluarga. Lalu di situ betapa senang dan bahagianya Caleb di saat ia melihat kedatangan Paul sang anak tersayang. Ia sangat merindukan Paul. Tidak apa-apa nak, kemarilah. Holly dan Campion juga boleh. Kalian semua diterima di sini, ucap Caleb dengan ramah. Beralih pada Father yang masih dalam upayanya menghidupkan kembali android fosil. Dia terus mengguyurkan darah putih. Bahkan darah putih persediaan miliknya pun diberikan kepada kerangka android fosil. Cahaya prosesor android fosil tampak menyala lebih besar tapi belumlah aktif. Father membutuhkan lebih banyak darah putih. Beberapa saat kemudian, ia tampak mengajak Hunter untuk menemaninya pergi ke pasar The Collective, di mana di sana Father bisa membeli persediaan darah putih. Akan tetapi, penjual yang menjual darah putih tidak mau menerima barter dengan barang. Dia hanya mau menjual barang dagangannya dengan kelereng tugas. Sedangkan Father tidak punya cukup banyak kelereng tugas untuk membelinya. Karena hal itu, si penjual lantas menawarkan hal lain. Dia berjanji akan memberikan 1 jerigen darah putih jikalau Father mau menghibur orang-orang di pasar dengan melawan seorang android bernama Billy. Tanpa pikir panjang, Father langsung menerima tawaran tersebut. By the way, ternyata Tempest juga ada di sana. Hunter di situ terkejut, si Tempest nih udah punya pacar aja di tempat ini. Lalu datanglah android Billy yang rupa-rupanya tubuhnya sudah dimodifikasi, dilindungi oleh pakaian besi, memiliki senjata Shinso di tangan kiri, dan di tangan kanannya juga ada senjata api. Tetapi Father tidak gentar sama sekali. Dia tetap berjuang dengan berani melawan android ganas itu.
Dan hasil akhirnya pertarungan itu dimenangkan dengan meriah dan epik oleh Father Shredder. Semua orang bersorak senang dan kagum melihat kehebatan Father. Setelah berhasil memenangkan pertandingan by one dan membawa satu jerigen darah putih, dalam perjalanan pulang, Father bertanya bagaimana Tempest bisa kenal dengan pemuda Etias di pasar. Tempest pun bercerita bahwa ada keluarga di pemukiman tempat pemuda itu tinggal yang berniat untuk mengadopsi bayi Tempest saat melahirkan nanti. Singkat cerita, Father, Hunter, dan Tempest telah sampai di gudang Father. Hunter dan Tempest tampak cukup takjub melihat fosil android yang sekarang tubuhnya tampak pulih sebagian. Tanpa berlama-lama, Father segera mengguyurkan darah putih satu jerigen pada fosil android itu. Tetapi tidak terjadi apapun. Itu membuat Hunter dan Tempest sedikit kecewa. Mereka berdua lantas menyarankan Father untuk kembali ke rumah sekarang, karena peluru yang menancap di dadanya harus segera dikeluarkan. Namun rupanya setelah kepergian mereka, fosil android dengan segera menyerap semua darah putih yang berada di dekatnya. Di sisi lain, Paul sudah memberitahukan kepada Caleb dan kawan-kawan perihal The Trust yang telah mengetahui keberadaan markas ini dan akan melakukan misi penghancuran. Sehingga Caleb pun mengutus para pengikutnya untuk berjaga dan mengintai perimeter mereka. Paul berbicara dengan Caleb. Ia mengaku kalau dirinya sekarang sudah tahu tentang kebenarannya, tentang orang tuanya yang sudah dibunuh oleh Caleb dan Mary. Lalu keduanya menyamar sebagai orang tua Paul. Ya, itu memang benar. Ayahlah dalang di balik rencana itu. Apa kau sekarang membenci ayah, Paul? Tanya Caleb. Anak itu menggelengkan kepalanya. Ia mengerti alasan Caleb dan Mary melakukannya. Lagi pula, Paul tahu kalau Caleb dan Mary tulus menyayanginya. Tapi ia tetap membenci Mary karena apa? Itu karena Mary yang tidak mempercayai Dewa Soul. Oh, ternyata begitu. Paul juga memberitahukan tentang pohon pengetahuan yang belum tumbuh. Bijinya berada di dalam benda hadron yang kini disita oleh The Trust. Tapi Paul yakin ayahnya itu pasti bisa merebut kembali benda tersebut. Aku akan membantu ayah, seperti saat aku membantu ayah merebut bola mata Mother, ucap Paul. Tapi by the way, bagaimana bisa Paul dan teman-temannya bisa menemukan keberadaan Caleb dan para pengikutnya? Pria itu penasaran. Paul lalu berbohong dengan bilang bahwa Campion berhasil melacak jejak si Merlan yang kabur dari pemukiman. Namun tiba-tiba saja di momen itu, Paul nampak kesakitan. Caleb pun khawatir ada apa dengan Paul. Sedetik kemudian, muncullah benjolan-benjolan hitam di kulit tubuh anak itu yang membuat Bang Sim sangat merinding. Salah satu pengikut Caleb yang kebetulan juga ada di sana mengalami hal yang serupa dengan Paul. Rupa-rupanya The Trust telah menaruh bom biologis di dalam tubuh tikus peliharaan Paul yang akan aktif jikalau Paul berada cukup lama di dekat Caleb. Anehnya bom itu tidak berpengaruh pada Caleb, mungkin karena efek kekuatan mata Necromancer. Caleb segera membawa Paul ke pantai dan meletakkannya di atas batu, lalu berdoa kepada Dewa Sol untuk menyembuhkan Paul dengan kekuatan sinar bintang Kepler 22 yang menyorot dari langit. Sinar bintang apaan Bang Sam? Bukannya itu sinar matahari? Si Dundun, matahari kan bintang yang diorbit bumi, Mars, Jupiter, dan kawan-kawan. Sedangkan planet Kepler 22b itu punya bintang sendiri yang diorbit bernama Kepler 22. Wah, aneh baru tahu kalau matahari itu bintang Bang. Dan baru tahu juga kalau Jupiter itu planet, bukannya merek motor ya? Dah lah, lanjut ke cerita aja. Caleb di situ baru menyadari sesuatu, bahwasanya serangan penghancuran yang akan dilakukan The Trust sebenarnya sudah terjadi, yaitu Paul sendiri dengan membawa mouse yang sudah ditanami bom biologis mematikan. Sebenarnya The Trust belumlah tahu keberadaan markas mereka, tetapi The Trust bisa tahu di saat seorang manusia berbohong. Paul dan Campion pasti pernah kesini sebelumnya. Aku ingat, saat itu Prilly pulang duluan ke markas. Pastilah dia membawa Paul dan Campion. Sialan, ini semua gara-gara android sampah itu. Sudah kubilang untuk menghancurkannya. Dia bukan anakmu, Decima. Dia hanya bongkahan plastik, teriak Caleb dengan marah. Di situ Decima menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Jangan minta maaf, perbaikilah kesalahanmu, ujar Caleb. Dia lalu menghela nafas dan mencoba untuk bersabar.
Ia sangat yakin kalau Dewa Sol pasti akan menolong putranya. Tetapi kemungkinan besar The Trust akan mengirimkan pasukannya ke sini dengan melacak Mouse. Jadi Caleb menyuruh para pengikutnya untuk pergi duluan dari sini. Setelah Dewa Sol menyembuhkan Paul, maka Caleb akan menyusul mereka. Kampion terlihat sangat khawatir melihat sahabatnya yang sekarang tengah sekarat. Seluruh tubuhnya dipenuhi benjolan-benjolan hitam. Kampion yang sejatinya tidak percaya pada Dewa Sol berpikir bahwa hanya Mother yang bisa menyelamatkan Paul. Maka dari itu, Kampion pun memutuskan untuk pergi dari rombongan. Tentu saja para pengikutnya Caleb tidak bisa membiarkan hal itu. Decima segera menyuruh Prilly mengejar Kampion dan menangkapnya. Decima menggunakan program perintah langsung agar Prilly tidak bisa membatalkannya. Tapi Merlan yang ingin memastikan kalau Kampion benar-benar tidak berhasil kabur memutuskan untuk ikut mengejar. Singkat cerita, Prilly berhasil menyusul Kampion dan langsung menghajarnya. Android itu minta maaf kepada Kampion karena ia tidak bisa membatalkan program perintah langsung. Akan tetapi, di luar dugaan, seekor makhluk ganas keluar dari dalam air asam dan menarik kakinya Prilly. Kampion tanpa pikir panjang langsung saja menolong Prilly dengan menghantam kepala si makhluk asam menggunakan batu sampai kepala makhluk itu hancur. Program perintah langsungnya Prilly juga terbatalkan karena barusan Prilly mengalami kejadian yang mengancam keselamatannya. Kakinya Prilly tampak melepuh karena terkena air asam dari tangan si makhluk asam. Terus ada juga makhluk kecil kayak lintah yang menempel di kaki Prilly. Terlihat sangat menggelikan. Tapi makhluk kecil itu kayaknya tidak berbahaya. "Kenapa kau malah menolongku?" tanya Prilly. Sebenarnya Kampion jatuh hati pada android itu, tapi ia tidak bisa mengungkapkannya. Jadi Kampion hanya bilang, "Karena aku tidak ingin kau terluka." Tapi tiba-tiba saja di momen romantis itu, Merlan berhasil menyusul dan melancarkan tembakan. Terpaksa Kampion harus berlari kabur. Tentu saja Merlan segera mengejarnya. Namun sayangnya Kampion malah tersandung dan terjatuh. Di saat Merlan hendak mengakhiri nyawanya Kampion, secara tidak terduga muncul sebuah entitas yang sangat terang yang membuat perhatian Merlan teralihkan sehingga Kampion pun bisa kabur. Lalu dalam sekejap entitas itu menghilang. Apakah itu Dewa Sol? Singkat waktu pada malam harinya Kampion baru sampai di pemukiman dan langsung menemui Mother. Android ibu itu tampak sangat khawatir pada Kampion yang baru pulang. Segera saja di situ Kampion mengungkapkan tentang Paul yang sekarang sedang sekarat karena ulah The Trust, dan sekarang Paul sedang berada bersama Caleb. Oh ya, Kampion juga memberitahu Mother bahwa Dewa Sol itu is real. Tadi dirinya melihat dengan mata kepalanya sendiri, Dewa Solah yang menyelamatkannya. Mother tidak berniat untuk mendebat hal itu karena sekarang nyawanya Paul sedang terancam. Di saat yang sama, Merlan dan Prilly juga telah kembali pada rombongan. Langsung saja Merlan mengadukan tentang kelakuan Prilly yang malah melepaskan Kampion. "Decima, Caleb menyuruhmu untuk memperbaiki kesalahan. Lakukan itu sekarang. Keberadaan android Prilly hanya akan membahayakan nyawa kita," ujar Merlan. Dengan berat hati Decima pun terpaksa menurut. Ia menyuruh teman-temannya untuk memegangi Prilly. Di situ Holly tampak tidak setuju karena ia merasa kasihan terhadap Prilly meskipun dia android. Tetapi Holly tidak bisa melakukan apa-apa untuk menolong Prilly. Dan Holly pun hanya bisa melihat ketika Decima menggores dan menyayat wajahnya Prilly menggunakan pisau milik Caleb agar ia bisa lebih mudah untuk membunuh Prilly tanpa harus melihat wajah putri aslinya. Tetapi di saat Decima dan kawan-kawannya lengah, Prilly berhasil melepaskan diri dan lari. Namun sayangnya jalan di depan Prilly buntu dan jurang, sehingga android itu tidak punya pilihan lain selain menjatuhkan diri dan berakhir mati atau nonaktif. Decima menatap ke bawah dengan sedih. Tangannya yang lunglai menjatuhkan pisau milik Caleb. Sedangkan di saat yang sama, Mother dan Kampion telah sampai di tempat Caleb dan Paul berada. Tubuh Paul sudah tidak kelihatan, ditutupi benjol-benjol hitam. Anak itu sekarat. Mother ingin membawa Paul untuk menyelamatkannya,
Tetapi Caleb tidak mengizinkan. Ini semua ulah The Trust. Aku tidak akan membiarkan Paul dibawa kembali pada The Trust, ucap Caleb. Namun Mother tidak mendengarkan. Ia berjalan mendekati Paul yang tengah sekarat. Tentu saja Caleb tidak tinggal diam. Langsung saja di sana Caleb mengajak Mother untuk duel one by one. Ketika sudah baku hantam, Mother cukup terkejut karena sekarang Caleb menjadi lebih kuat untuk ukuran seorang manusia. Android ibu itu berhasil dijatuhkan dan Caleb terus melancarkan serangannya yang brutal. Di momen terakhir, pria itu hendak memutar kepala Mother ke belakang 180 derajat untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi ada kampion yang membantu Mother dengan mengkatapel kepala si Caleb hingga Mother punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dalam sekali serang, Mother berhasil membuat Caleb jatuh lemas tak berdaya. Kemudian di situ Mother terfokus melihat ada cahaya di dalam perut Caleb. Seketika Mother langsung tersadar. Ternyata kekuatanmu itu bukan dari Dewa Soul, Caleb, tapi dicuri dariku, ucap Mother dengan sinis. Dengan mudahnya android ibu itu mengambil bola mata nekronya dari dalam perut Caleb, ditarik kembali melalui mulutnya, dan segera Mother kenakan. Kampion ikut senang melihat Mother akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Dengan begitu, Mother bisa membawa Paul lebih cepat untuk diobati melalui jalur terbang. Singkat cerita, Mother sudah dekat dengan Tarantula. Terlihat Cleaver bersama pasukannya sedang berada di pos terdepan penjagaan. Mother berteriak meminta diberikan obat penawar untuk Paul. Ia tahu The Trust lah pelaku penanaman bom biologis yang mengenai Paul. Mother berjanji tidak akan menyakiti siapapun. Ia hanya menginginkan obat penawarnya. Cleaver tampak panik dan langsung bertanya kepada The Trust apa yang harus mereka lakukan. The Trust kemudian memberikan perintah untuk menghancurkan Mother. Mendengar hal itu, terlebih dahulu Mother menaruh tubuh Paul di tempat yang aman. Dan dengan tanpa ragu, ia meladeni serangan pasukan Etias yang bagi Mother rasanya seperti digigitin semut saja. She's weaponized! Mother dengan mudahnya menghancurkan mereka satu persatu. Menghancurkan tank mereka pun bukanlah hal yang sulit bagi sang android ibu. Sehingga Cleaver memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur dan berlindung di dalam Tarantula. Yare, kalian pikir aku tidak bisa menghancurkan bahtera kerupuk kalian ini? Sekarang pilih, mau bukakan atau kuhancurkan, ancam Mother. The Trust yang menyadari bahwa mereka sudah tidak punya pilihan, lantas memerintahkan Cleaver dan pasukannya untuk menyerah. Mother pun berjalan masuk sambil membawa Paul. Ia tidak menyerang siapapun karena sejak awal tujuan Mother hanyalah ingin menyembuhkan Paul. Urusan dengan The Trust yang melibatkan anak-anak dalam rencananya akan Mother urus belakangan. Terlebih dahulu Mother menyerahkan Paul kepada Mary. Siapa tahu Mary bisa membuat kondisi Paul sedikit baikan. Sementara dirinya hendak menemui The Trust untuk menanyakan obat penawarnya. Tapi sebelum itu Mother memarahi The Trust dulu. Bisa-bisanya dia hendak mengorbankan Kampion, Holly, dan Paul. Untung saja saat kejadian Kampion dan Holly sedang berada di luar gua, jadi tidak ikut terkena. Mengorbankan 3 anak itu lebih baik, Mother, daripada aku mengirim pasukan dan mengorbankan lebih banyak orang untuk berperang dengan si Caleb. Aku akan mengampuni perbuatanmu yang telah membunuh sebagian pasukanku. Tapi kau harus menyerahkan matamu itu. Dan akan kuizinkan kau hidup dengan normal lagi dengan keluargamu di sini, ucap The Trust. Tentu saja Mother tidak akan memberikannya karena Mother haruslah kuat untuk bisa melindungi anak-anaknya. Ia lantas meminta The Trust segera memberikan obat penawar untuk Paul. Tapi sayangnya obat penawar itu tidak ada. The Trust tidak pernah berbohong, jadi jika dia berkata begitu, maka memang seperti itu. Kalau begitu, tidak ada lagi gunanya dirimu, The Trust, ujar Mother, sambil mulai melakukan prosedur untuk menonaktifkan si The Trust. Serving humanity are not the same thing. Shared purpose. It requires sacrifice. Dan The Trust pun mati. Anehnya Mother menangis saat melakukannya.
Apakah karena The Trust secara tidak langsung adalah saudaranya? Beberapa saat kemudian Clipper datang ke sana dan pria itu nampak sangat sedih melihat kini The Trust sudah tidak ada lagi. Sementara di saat yang sama, Mother mengumpulkan seluruh warga Etias lalu memberikan pengumuman tentang The Trust yang kini sudah disingkirkan dan Mother lah yang mulai sekarang akan mengambil kepemimpinan. Tapi Mother bukanlah seorang android yang haus akan kekuasaan. Ia mengaku bukan seorang penakluk, melainkan seorang pelayan untuk umat manusia. Jadi, Mother berencana untuk memimpin mereka sementara saja, sampai Mother menemukan seseorang yang pantas untuk menggantikannya memimpin seluruh koloni. Kembali pada Caleb yang memutuskan untuk menyusul teman-temannya. Ia memberitahukan kalau Paul telah diambil oleh Mother. Aku kalah karena dia sudah memiliki matanya lagi. Entah bagaimana dia mendapatkannya, jelas Caleb. Sekarang mereka harus mundur, karena tentu mereka tidak akan bisa menang melawan Necromancer. Tapi jangan takut, Dewa Sol akan selalu melindungi kita, ucap pria itu menenangkan para pengikutnya. Oh iya, urat-urat di wajah Caleb sudah menghilang sekarang. Dan di bagian akhir diperlihatkan Father yang kembali ke gudangnya untuk melihat fosil android. Akan tetapi, di dalam sana keadaannya tampak kacau. Android fosil sudah tidak ada, atap gudang itu juga jebol. Father berpikir, apakah Mother yang telah membawa android fosil? Kemudian di luar gudang, tepatnya di depan pintu, sesosok makhluk yang bercahaya muncul, membuat Father terpukau sekaligus takjub, karena dialah android fosil yang kini telah hidup kembali. Rupanya bukan Dewa Sol pemirsa yang menolong Kampion tadi siang.